Bejo. Pak. Jo. Pak. Pak. Aduh, minta ampun, Pak. Kamu ini seperti tidak ada kerjaan lain saja. Kenapa? Kenapa? Mbak, istrimu itu dibantu. Kalau bangun pagi, istri mau ke pasar, dibantuin sedikit. Kamu ke pasar berangkat aja. Jangan burung terus yang diulek-ulek. Memangnya kamu peduli apa? Wong ini burungku sendiri. Saya sudah tahu kalau kesenanganmu itu burung. Lah iya. Tapi caranya jangan begitu. Bangun pagi burung terus yang dipegangin. Orang megangin burungnya sendiri kan tidak boleh. Orang suami cuma hobi burung kok tidak boleh. Oh, kalau sudah hobi burung tidak mau bantu istri. Ya bukan begitu. Ingat loh Pak, kalau aku sudah marah nanti burungmu tak cekel-cek. Pak Okle. Biar mampus. Ini burung satu-satunya buat hiburan. Kalau burungku mbak uklek-uklek terus hiburanmu apa? Ya biar. Orang aku sudah jengkel. Hiburan, ini kita bicara soal hiburan. Hiburan itu menurut hobinya orang masing-masing dan menurut selera. Iya kan? Kamu hobimu nonton bioskop. Sudah tak bunuh. Aku, Manumu tak pateni. Lu, mana mbak pateni? Ya, tidak puas kalau begini. Kalau aku sudah membunuh burungmu sudah puas. Berarti kamu sudah tidak ada kerjaan lagi. Nanti dulu yang mana ini? Yang putih. Memangnya yang mana? Yang putih itu bukan burungku. Burungku hitam kok. Waduh, kamu tuh ini malah jadi tidak karu-karuan. Kalau burungku sendiri, kalau burung tidak apa-apa. Ini yang putih itu bukan burungku. Ya. Itu burungnya si Pak Bendot. Nah, itu nanti kan jadi ganti aku. Tidak peduli. Untuk burungnya Pak Bendot yang putih dititipkan aku. Tidak peduli itu burungnya siapa yang penting aku sudah puas membunuh burung. Sembarangan. Kamu termasuk sadies kamu. Sadies. Iya, Lisa Dias kamu kena penyakit rabies kamu. Oh, senang kalau istrimu kena penyakit rabies. Lah ya kamu termasuk sadis kamu. Ya biar sadis. Orang kok seperti apa kamu ini? Seperti apa ya? Seperti orang. Seperti orang. Aku ini geton dapat kamu, Pak. Kenapa? Aku sebetulnya yang menyesal. Kenapa mesti menyesal? Aku tidak diperkosa, bapakmu tidak dapat kamu aku. Kenapa mesti orang tuaku yang memperkosa kamu? Maksudku memperkosa batinku. Aku sudah nggak mau kawin sama kamu. Terus? Kenapa kamu tiap hari? Nggak salah omonganmu. Iya. Ingat Pak, waktu kamu jatuh cinta sama aku. Siapa yang jatuh cinta? Pagi sore lewat di depan rumahku. Emangnya ngapain? Kelinting. Pak Injen saya kira itu bawa sepeda. Nggak taunya besok ditutupi cangking. Nggak tahu malu. Kamu jangan bongkar rahasia, Nol. Ya, soal nostalgia ini kalau sampai kamu bangkit, kalau sampai kedengaran anak kita nggak baik. Ya biarin. Kok bel-bel ditutupi, dibongkar. Ya memang itu fakta, Tapi seseorang itu untuk kampanye macam-macam. Boleh toh pakai bel kan boleh kampanye. Ya boleh. Nah, itu kamu termasuk wanita murahan kamu. Kenapa mesti aku wanita murahan? Ya buktinya bandani bel sok katut gitu. Apa? Kamu tuh kalau ngomong enggak mau kalah kok, Pak. Ya, enggak mau kalah ngaku suami. Kalah tuh kamu. Suami kok mau dikalahkan suami. Suami kalahkan suami. Suami kok mau dikalahkan instrumen. Apa instrumen? Ngomong pating becotot karuan. Istri. Alami asmuni. Mbok inget kamu itu loh. Kenapa? Alah. Ingat waktu kamu jualan pelembungan. Aku jual pelembungan juga kamu panggil aku. Artinya pelembungan beli cuma 2 harganya
100, uangnya 10.000. Memang nggak ada uang kecil kok. Alasannya nggak ada uang kecil. Nah, sudah kalau gitu saya bawa aja Bu, kembalinya besok. Wow, kan baru rugi aku nanti. Ya sudah saya ngutang, nah, situ ngutang sama aku. Tiap hari aku datang nagih, belum ada. Lah memang belum ada. Iya, buktinya itu berarti suruh aku tiap hari nagih tempatmu toh. Ada. Supaya aku datang tiap hari. Iya. Aku uang 100. Tak usah. Uang 100 tiap hari aku nagih yo kesel apane. Timbangane noga nagih tak pek bojo pisan. Nggak rugi aku. Kamu tuh nggak tahu malu dah pokoknya. Kita nggak usah begitu Bu. Ingat pertemuan pertama kita karena pelembungan, ya enggak? Jadi sekarang kita tidak perlu sesudah kita berumah tangga dan kita dikarmu. Pelembungan kok sing nyebul. Ya omamu jam blakrak ya. Apa? Apa? Benci aku nak lihat wajahmu. Saya benci, sudah punya anak benci. Blenger itu ya mestinya blenger aku. Masa blenger? Nah, dulu badanmu mesti langsil. Langsil. Masih langsep. Kayak omongku kayak Basman. Aja telematan. Kalau kamu sudah ketawa terus aku senang itu. Nah, iya, gue seneng tau nek aku ngomong kayak Baskom. Buktinya aku gak seneng. Bas gitar. Basman kok Baskom. Sembarangan. Kalau ndak ingat sudah punya anak besar gitu. Saya justru kita sudah punya anak, marilah kita ada saling pengertian, Bu. Antara suami dan istri itu saling pengertian, itu saya kira tenggang rasa antara suami dan istri, saling pengertian itu akan membawa satu kehidupan yang bahagia di dalam satu rumah tangga. Nah, orang kamu sih. Emangnya kenapa? Maksud saya tuh mbok yang ngerti gitu loh. Saya bilang aja Pak, aku minta dibantu lah. Bangun, mau pergi ke pasar. Oh, bawa barang-barang dagangannya mbok tak bantuin. Enggak, kamu itu. Ya, mulai saat ini tak bantu. Aku ini kan malam tadi itu aku nggak bisa tidur karena terlalu banyak berpikir mengenai soal lembaga ketahanan desa kita ini. Ya enggak? Aku ini sebagai sesepuh di sini, sudah barang tentu aku berpikir banyak untuk itu, Bu. Ya. Jadi marilah kegiatan-kegiatan organisasi di luar ini jangan sampai mempengaruhi rumah tangga kita. Ya enggak? Akhirnya nanti kita rugi. Aku ini kan sedang berpikir mengenai soal perbaikan rumahnya Pak si Bu siapa? Bu Noyo itu. Bu Noyo. Kenapa? Bu Noyo yang sudah janda itu. Iya, terus itu kan perlu dibantu. Rumahnya kan peok. Oh, terus rumahnya Bu Noyo dulu yang kau perbaiki. Itulah iya toh. Oh, ini mulai curiga aku. Kenapa mesti rumahnya Bu Noyo dulu? Hah? Mesti ada apa-apa kamu sama justru Bu Noyo? Justru di antara rumah-rumah di kampung kita itu yang paling parah rumahnya Bu Noyo. Iya, saya tahu. Nah, atas kemufakatan dan musyawarah, hasil musyawarah. Hasil musyawarah. Musyawarah. Aku seneng musyawarah loh kok ya. Sak karepmu. Hasil musyawarah akhirnya dikata sepakati bahwa rumahnya Bu Noyo lah yang paling parah, karena itu didahulukan gitu loh. Kamu kan punya keponakan yang rumahnya sudah bobrok itu, yang sudah hancur. Kenapa bukan rumahnya keponakanmu dulu? Lah kok duluan Bu Noyo ini bagaimana sih? Ini ada apa mesti sama Bu Noyo kamu? Curiga aku. Ada apa? Mesti ada apa-apa. Jadi kamu cemburu? Cemburu tidak, tapi jaga-jaga kewaspadaan nasional. Waspada nasional memang perlu kita tingkatkan ya. Ya memang betul, tapi ya keterlaluan kalau sampai kamu cemburu sama Bu Noyo. Bu Noyo yang sudah setua itu. Anaknya kan sip ya. Oh, anaknya Bu Noyo. Iya. Apa dikira aku enggak mau sama dia? Gitu. Coba. Iya. Coba. Kamu jangan ngawur loh cemburu. Itu anaknya Bu Noyo itu panggil aku bapak, ngerti nggak? Nggak apa-apa, Pak. Kamu jangan gitu. Nggak apa-apa. Lagi pula, kalau aku memperbaiki rumahnya keponakanmu, ini nanti bagaimana pandangan dari orang lain. Di mana aku sekarang jadi sesepuh di sini, kemudian aku memperbaiki rumahnya family sendiri. Ini kan sudah ada sistem yang nggak betul itu namanya. Justru rumahnya orang lain, ngerti nggak? Oh, ini yang harus kita tingkatkan dulu. Nah, soal rumahnya si keponakan kita nanti itu juga kalau perlu tidak usah kita minta bantuan dari LKD. Kalau perlu kita beri modal sendiri gitu loh. Oh, iya, ngerti nggak?
setelah saya mendengar lagu perjuangan, saya ingat dongengannya orang tua saya. Pada waktu zaman geger, katanya hidupnya itu ketewer-tewer. Tidurnya di emper. Dengar suara dua, lari, jatuh terus nabrak ember. Begitu saya bercermin, bibirnya dower, memble. Timbul. Loh. Dan buat. Iya. Udah selesai? Sudah. Udah masak? Sudah. Cuciannya udah? Sudah. Sini, Bul. Aku mau perlu sama kamu. Duduk sini sama aku ngomong-ngomong. Ngobrol yuk. Duduk di mana? Di kursi sini, Tombol. Ah. Nanti saya dikira kurang sopan. Saya kan hanya pembantu duduk di kursi bersama majikan. Begini loh, Bul. Kamu pembantu, itu kan pekerjaanmu. Tapi orangnya kan sama saja. Aku mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sesama manusia. Jadi kamu di sini tidak saya anggap pelayan, namun saya anggap keluargaku sendiri. Wah ya jangan, Den, kalau saya dianggap keluarga. Nanti habis bulan nggak gajian. Alah kamu keluarga ini segitu. Loh, tentang gajian ya tetap, Tombol. Di mana sih aku pernah mengurangi hakmu? Lihat, makan saja. Kamu sama-sama, aku juga bersama-sama. Iya. Tidak ada bedanya antara pelayan dan majikan. Iya, Den. Aku makan ikan bandeng, kamu pun ikan bandeng. Iya, ikan bandeng tapi kepalanya. Walaupun kepala itu kan daerah bandeng, tapi kan nggak merasakan dagingnya, Den. Aku ikan ayam, kamu pun ikan ayam. Ya, tapi sama-sama ikan ayam saya ceker. Dagingnya dibuat semua. Ceker itu kan daerah ayam, Bul. Ya, tapi kan tidak ada dagingnya, Den. Itu kan salahmu sendiri. Itu katanya seleramu itu ceker. Saya suruh makan dagingnya, Bul. Nggak mau. Nah. Kamu nggak mau, aku nggak mau memaksa, toh, Bul. Sebab memaksakan itu tidak baik. Ya, toh? Kalimat memaksa itu ditulis dengan huruf apa saja, dibaca dengan bahasa apa saja itu tidak baik. Memaksakan kehendak orang lain itu tidak baik. Iya, Den. Lain kali terus terang aja, kenapa sih? Malu. Jangan malu-malu, nggak baik. Kamu di sini kan diberi kebebasan. Sama bapak, kamu disuruh menambah pengalaman, ya? Iya, Den. Kamu dulu putus sekolah. Iya, disuruh mengadakan itu kursus. Iya, Den. Walaupun pendidikan non formal, tapi itu kan penting demi hari depanmu. Iya, tapi Den buat apa memang betul-betul tahu, Den? Oh, orang saya senang belajar kok. Sekarang kan itu saya pernah dengar dari anak-anak saya itu sekarang ada pelajaran yang dinamakan matematika itu. Loh iya, kalau dulu berhitung sekarang diganti matematika. Oh, Dan buat itu tahu juga. Ya jelas dong, Bol. Orang aku kan sekolah. Coba sekarang iseng-iseng saya tanya sama Den buat, tapi dijawab dengan cepat dan tepat. Bagaimana? Kamu mau mendekati aku? Iya dong, iseng-iseng mumpung enggak ada tamu. Boleh deh, boleh. Ada. Ya, boleh. Tapi cepat loh ya. Iya, cepat. Sekarang cepat. Iya. Oke, sudah siap? Siap. Nah, sekarang misalnya 7 kali 6 ditambah 4.000 kali 17 dikurangi 6 dibagi 7 berapa? 7 kali 6 42 tambah terlalu lama. Terlalu lama itu, Den. Terlalu lama itu namanya enggak cepat. Habis banyak amat. Cepat kali lagi. 67 ditambah 2 kali 7 dikurangi 17 plus 16 ditambah 28 berapa? 67 tambah 2 69. Terlalu lama. Kurang cepat itu namanya. Begini loh, Mbol. Ya toh? Ya. Ini bukan kalkulator. Ya toh, kalau kalkulator jalan baterai, aku ini jalan nasi pecel. Memerlukan proses pemikiran dulu. Nah, tapi ya berarti nggak cepat itu. Walaupun kamu saya gitu kan ya bingung. Lain kalau saya juga belajar kursus loh saya walaupun putus sekolah. Coba, boleh? Aku pengen tahu sampai di mana IQ-mu. Iya, boleh. 25 kali 25 ditambah 6.000 dikurangi 200. 450. Wah, cepet amat. Iya, hebat. 2.000 dikurangi 16 kali 93 ditambah 12. 7.500. 650. 250. 19. Aku belum selesai, boleh aku sudah nebak. Ya sebetulnya nggak begitu. Sekarang misalnya 3 kali 4 berapa?
Itu ya 12. Salah. Anak TK aja bisa, Bu. Salah, Den. Kok salah? 3 kali 4 itu 125. 125. 12, Bul. Salah, Den. Saya itu pernah tanya di tukang foto itu, 3 kali 4 berapa, Bang? 125 begitu. Kamu larinya ke situ. Kamu jangan gitu, itu namanya cerekalan. Itu bukan hitungan loh. Oh, bukan. Iya, saya juga percaya sama Den Buat. Walaupun saya itu pelayan, saya diberi kelonggaran untuk belajar. Buktinya Den Buat juga pernah memberi itu pelajaran-pelajaran yang pernah dipelajari oleh Den Buat itu. Saya senang ikut di sini, Den. Iya, Mbul, kamu harus ngerti. Giatlah belajar. Pendidikan itu perlu, sebab pendidikan membuat manusia berpikir secara rasional. Oh, gitu ya. Kalau saya itu masih bisa sekolah, saya sekolah lagi, Den. Iya, saya sudah tua. Kalau saya masih seperti anak-anak itu, saya mau Oh, Bapak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kamu dongeng macam-macam. Saya tahu bahwa saya dari luar sudah monitoring apa yang kamu bicarakan. Rupa-rupanya topiknya adalah cinta. Enggak, Pak. Apa? Enggak ikut. Apa itu? Bapak saya enggak ikut kemari, Pak. Bapakmu siapa? Topik. Gini. Maksudnya tuh tadi ada yang berbicara tentang cinta. Iya. Ya itu topik. Enggak ikut dulu. Ini bukan. Jadi topik itu bapakmu. Iya, Pak. Sekarang tidak di sini. Enggak. Lah disuruh ke sini tak ketakane. Lah ya dong. Kamu nih kok. Bul, maksudnya topik itu pokok pembicaraan. Pokok ya topik, Bapak itu. Kebetulan sekali kamu ada di rumah, Timbul ada di rumah, aku ada di rumah, semua ada di rumah. Sebab kenapa? Pak, jangan kenceng-kenceng toh, Pak. Saya baru saja menerima surat dari sahabat Bapak. Yang waktu itu saya anggap sebagai saudara kandung boleh. Dianggap sebagai apa saja terserah. Karena waktu itu iyalah. Oh, waktu itu iyalah. Jadi namanya itu iyalah, Pak? Bukan. Bukan waktu itu iyalah. Jadi namanya Bapak itu namanya iyalah. Bukan, nama kok iyalah. Loh, jadi Bapak tadi Dengerin saya ngomong apa? iyalah. Iyalah, tapi jembatannya? Wah, jembatannya ya enggak tahu itu di situ di depan. Loh, jembatan ucapan saya ini loh. Oh, iyalah itu, Pak. Nah, iyalah. Enggak, bukan maksudnya. Namanya itu bukan nama iyalah. Iyalah teman Bapak, ya itu adalah sahabat Bapak. Oh, jadi sahabat Bapak itu iyalah. Bukan. Iyalah itu temannya Bapak. Oh, ya itu. Berarti iyalah itu temannya Bapak. Ini kok membingungkan sih bersama Ini gimana sih, Dan? Yang membingungkan tuh Bapak. Lu kok bisa? Nah, temannya Bapak itu iyalah. Bisa. Kamu ngomong jangan menyalahkan aku. Tidak bisa kamu di sini kota kumpul. Jangan kamu tuh yang membingungkan. Pokoknya hal-hal seperti ini yang membingungkan kamu, bukan aku. Oh, pokoknya nggak ada salahnya deh Bapak deh. Ngerti dong, pakai perasaan, nggak usah diperuncing. Iya, Den. Begini. Begitulah. Apanya? Oh, ya begitulah, Pak. Kamu pernah melihat album kuno, gambarnya Bapak dengan siapa? Ayo. Di album. Ada salah satu temannya Bapak waktu zaman perang dulu, Pak. Coba itu. Sama Ibu yang siapa ya? Orangnya agak pendek-pendek gitu. Gemuk. Itu Asmuni loh. Oh iya lupa, Pak. Oh. Bapak pernah bercerita pada saya. Tadi malam kirim surat. Isinya tulisan ya, Pak. Ya dengan sendirinya dong. Masa dalam surat itu ada isinya? Gue kan tidak mungkin. Isinya surat itu mengingatkan Bapak. Waktu zaman dahulu Bapak perang melawan penjajah yang semata-mata ingin menguasai bumi Nusantara. Merdeka. Loh, kamu ini ada apa? Bapak bicara kok kayak orang pidato, Pak. Beginilah. Memang orang kalau masih memiliki jiwa patriot. Tik. Ya. Tik. Kamu ini kok diteruskan toh, Bu? Bapak ini tidak masih mewarisi jiwa 45. Sebab di tahun 45 itu Bapak ikut berjuang. Oh iya. Iya dengan Pak Asmuni yang kirim surat tadi malam itu. Waduh kisahnya. Bapak pernah perang sama Belanda, Pak? Loh. Tembak-tembakan? Jadi Bapak juga ikut nembak? Supaya Bapak itu... Jadi...
Orang sini belum ngomong, Bapak sudah wak. Ini meyakinkan bahwa betul-betul saya tidak pernah main-main. Iya. Berarti saya mau cerita sama kamu tentang soal Asmuni. Iya. Asmuni waktu itu senasib dengan saya. Iya. Ada tembak-tembakan yang pertama. Aduh. Ada apa kamu kok aduh? Ditembak. Saya bercerita tentang waktu itu. Oh, dulu toh. Ya. Peperangan melawan Belanda. Saya hampir mati, hampir tidak bernapas, saya tidak bergerak. Waduh, merasakan sakit dan lain sebagainya. Itulah saya. Sebabnya, Pak? Sakit malaria. Loh, sakit malaria itu kan namanya bukan berjuang, Pak. Walaupun sakit karena mempunyai beban rasa tanggung jawab kepada bumi pertiwi, bumi tercinta yang kita injak bersama ini. Ini seakan-akan sakit itu saya hilangkan. Saya perang melawan Belanda. Ini sebab. Loh, kamu kok menyebabkan saya? Bol, sebab itu miliknya Bapak. Sebab. Sekarang juga buat nanti sore kalau perlu, kamu harus datang ke Ndiwa. Ke Ndiwa, Pak? Menemui Pak Asmuni. Orang yang pernah saya bicarakan sama kamu. Pak. Ndiwa itu di mana, Pak? Ndiwa itu di daerah Gorontalo ya. Gorontalo? Ndiwa itu di Kabupaten Jombang. Lah tujuannya amplop ini yang tertutup tidak boleh terbuka ini harus kamu sampaikan kepada Pak Asmuni. Oh, nyampaikan amplop. Maksudnya, nah ini, saya kan pernah cerita sama kamu bahwa kamu harus kawin dengan anaknya Pak Asmuni. Walaupun kamu belum tahu orangnya, Bapak dulu kawin sama ibumu almarhumah juga tidak melalui proses cinta. Duh. Ini kehendak daripada orang tua. Lain, Bapak dulu mengambil filsafat Yunani. Maksudnya? Witing Trisno jalaran saka kulino. Betul. Nah, sekarang bukan Yunani, Den. Apa? Itu Jawa. Udah diganti toh? Maksudnya begini, kamu kan sedikit banyak kenapa sih Pak Asmuni itu kok harus besanan sama Pak Tarzan? Ya, harusnya tidak, tapi karena saya pernah berjanji. Waktu dulu Pak Asmuni itu pangkatnya itu kopral. Sama-sama berjuang melawan Belanda, melawan penjajah, waktu itu bercokol di bumi Nusantara. Termasuk Bapak ini seorang perjuangan. Jadi perjuangannya dicokol itu tadi, Pak. Cokol? Oh, perjuangan dicokol. Nah, itu yang bercokol, cokol itu di mana, Pak? Penjajah. Oh. Waktu itu bumi Nusantara, tanah air tercinta ini dijajah oleh penjajah. Yang namanya cokol. Cokol. Loh, bukan kamu ini kok. Bercokol itu maksudnya itu berada di kawasan bumi Nusantara ini. Oke. Sebagai warga yang baik harus bertanggung jawab dalam keadaan perang. Bapak ikut berjuang merebut kemerdekaan. Nah sekarang sudah merdeka, mengisi kemerdekaan Dengan fungsinya masing-masing. Nah, ya. Begitu tembak-tembakan dar-dor, banyak korban, pelurunya Bapak habis buat. Loh, iya ya, Pak. Aduh. Pelurunya Belanda juga habis. Nah, terus? Ya wong Bapak, saya tidak ingin disebut pahlawan, tapi keberatan bukan. Kebrojolan kok ada keberanian. Sudah pokoknya antara merdeka atau mati. Tidak ada alternatif lain. Hanya itu. Merdeka. Peluru habis, saya berantem sama Belanda. Wong Bapak. Iya, Kamu iya. tahu sendiri sekarang itu ya kekuatan Bapak itu bisa diandalkan. Iya, iya. Pertama saya ngantem sama dia. Yes. Kena, Pak. Luput. Oh, luput. Dia membalas. Belandanya Ngantem sama dia. Luput. Enggak. Kena. Loh. Tapi saya tangkis. Tangkis dengan apa, Pak? Dengan pipi. Itu enggak nangkis tuh, Pak, kena. Saya menunjukkan bahwa saya ini orang sakti. Yang dulu tuh saya sering puasa supaya saya tuh dibacok tidak apa-apa. Pernah, Pak, dibacok? Loh, bagaimana? Saya pernah ya disangkur sama Belanda. Belandanya waktu itu di Bekasi. Bapak di mana? Bogor. Ya enggak kena, Pak, orang jauh. Enggak apa-apa ditembak enggak kena. Nah, ini saya ceritakan waktu saya jajar sama Belanda. Iya. Saya ngantem, saya kan kena tadi itu ya. Iya. Saya melosor. Belanda mau mendekat. Saya ambil batu besar. Iya. Saya angkat batu itu. Saya nggak kuat wong kebesaran ya. Iya. Saya dipukul sama Belanda. Saya ngambil sepeda belnya sepeda. Loh, kok belnya kita jambil Kering. Kok keringkel? Berarti jatuh, Pak. Asmuni datang menolong saya. Waktu itu saya bersumpah, Asmuni tanggap saudara, tanggap orang tua, tanggap segala-galanya bagi saya. Saudara-saudara, itulah sambutan dari RT 7. Bapak itu ngomong kayak terlalu antusias. Makanya waktu itu saya berjanji sama Iya. Waktu itu kan sama-sama bujang.
dalam janji tersebut, kalau Asmuni punya anak, saya punya anak. Dan Tuhan mengizinkan, itu akan saya jadikan suami istri. Jadi saya dengan Pak Asmuni itu akan besanan. Ya kalau anaknya laki perempuan, Pak. Kalau Baik. laki semua. Kenyataannya surat yang saya terima itu rupanya setidak-tidaknya Asmuni itu memperingatkan kepada saya. Karena saya pernah berjanji, dan janji harus ditepati. Ikrar dimuliakan, nilai pribadi jangan direndahkan. Ini dia si Jali. Simbol ini ngapain Simbol? Bapak ini nyanyi nggak, Pak? Loh, Kok nyanyi? Nah, ini, Bu. ini ada lanjutannya dengan surat yang saya sampaikan kemarin. Nah, ya ini sekali aja kan bisa, Pak. Masa ini aja sampai... Ngomong saya tuh kalau ngomong supaya mantap kok kamu ini bagaimana? Ya. Nah sekarang buat saya minta untuk mengerti bagaimana perasaan Bapak. Mungkin ini ada suatu berita yang mengejutkan. Tapi sebelum berita ini saya sampaikan, lebih baik kamu terkejut lebih dulu. Loh, gimana bisa, Pak? Orang belum tahu persoalannya suruh terkejut. Nah nanti kalau beritanya disampaikan, kamu nggak usah terkejut. Oh, jadi terkejut dulu. Nah, coba terkejutmu bagaimana? Boleh dikasih contoh terkejut itu yang sopan di hadapan orang tua. Iya. Kalau terkejut begini, Dan. Aku terkejut. Aduh. Nah, itu kayak orang kecepit pintu. Apa belum tahu persoalannya sih suruh terkejut. Oh begitu ya? Iya. Begini. Aduh. Lu belum. Waduh. Belum toh? Di dalam surat yang saya baca dari Asmini Sudah. mengatakan belum. Anaknya bernama Yati. Saya sudah siap. Belum. Lah saya mengatakan dulu bahwa saya punya anak namanya Buat. Sesuai dengan janji, Buat dan Yati harus kawin. Ini yang terkejut siapa, Pak? Kamu? Oh, saya. Heeh. Aduh. Kemana engkau pergi? Ini ngomong apa sih Bul kamu ini Bul? Ini nggak pakai nyanyian loh. Kayak lagu-lagu aja. Makanya setelah adanya surat dari Asmuni, ini buat kamu harus datang ke tempatnya Asmuni. Maksudnya? Di desanya sana. Mengantarkan surat. Kamu harus berkenalan dengan Yeti sebab itu adalah calon istrimu. Loh, Pak, saya mau dijodohkan sama Yeti. Ya. Nanti dulu, Pak. Saya kan belum kenal. Belum tahu. Kok langsung dijodohkan? Nah, ini kan tidak masalah, bukan soal kenal dan tidaknya. Yang penting kamu harus cinta. Kalau sementara kamu tidak cinta, mungkin kamu lupa apa yang dikatakan Plato, guru besar Yunani, Witing Trisno Jalaran Sangga Kulino. Loh, Pak, itu bukan Plato itu, Pak. Nah, itu bahasa sana, tapi kalau saya bisa bahasa Yunani, kamu nggak mengerti. Bahasa Yunaninya gimana? Aliman sana alan makolofen itu, nah ini maksudnya. Apa, Pak? Oh, bahasa Yunani itu nggak boleh diulang kamu nih kok. Ya, jadi saya minta tolong, saya tidak bisa berbicara banyak, hanya saya berharap kamu mengerti. Ini saya sudah menulis surat di dalam amplop yang sudah saya tutup. Isinya adalah dari saya. Kamu datang ke desanya Pak Asmuni, katakan bahwa kamu anaknya Tarsan, namanya Buat di sana sudah mengerti. Iya. Ya. Bol? Iya, Pak. Tolong supaya dia jangan sampai bagaimana, mengerti enggak perasaannya Bapak. Iya, saya Pak. pergi dulu ya, Iya, Pak. ya. Iya, Pak. Mobilnya tak pakai, kamu kalau ke sana enggak usah bawa mobil ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke.